Kandung kemih babi. Itu yang di luar apa yang di dalam? Yang di kandung kemih. Yang mana coba? Kandung kemih. Informasi berarti itu lainnya. tapi tercatat ya di FIFA ya. Dia kompetisi resmi. Seharusnya. Ini yang gue dapat di website ya. jadi Mungkin. jadi Halo teman-teman, kembali lagi di bukan Kembali lagi. Ini ke acara baru nih namanya Chill. Kayak menarik lucu. Nanti kita masih pikirin sih apa, cuman sepertinya akan mengerucut ke Chill Kick. Jadi apa namanya, di balik nama ini ada pesan bahwa tetap apa ya? Chill kick. Kick back, chill out to talk the ball. Asik. Oke. Itu berarti apanya? Slogan. Oke. Di program konten ya. Yeah. Di konten kali ini tuh kita akan membahas beberapa fakta-fakta unik tentang sepak bola, atau mungkin trivia bisa dibilang. Trivia tentang sepak bola yang mungkin banyak kalian belum banyak tahu atau justru pertama kali dengar. Iya, atau mungkin lebih mendetailkan apa yang kalian tahu. Dan kenapa kita di sini berdua pegang laptop masing-masing? Karena kita tidak mau salah menyampaikan informasi. Karena kita di sini masing-masing memegang informasi yang tidak ditahu oleh rekan kita. Jadi kalau dari sini aku punya informasi fakta unik yang aku tahu dia nggak bakal tahu nih. Jadi biar menarik dan konsepnya sedikit sama dengan lu tahu nggak Son? Oke. Mungkin langsung aja nih. Langsung aja. Fakta pertama mau dari siapa dulu nih? Mau gambreng? Gambreng. Gambreng. Gambreng bertiga minimal ya. Sweet. Batu kertas gunting atau Jepang? Jepang gimana? Oh gini. Batu kertas gunting. Ya. Batu kertas rock paper scissors. Itu Inggris kan? Batu kertas gunting. Itu duluan berarti. Oke. Fakta pertama apaan? Fakta pertama. Tahukah kamu bola sepak bola yang digunakan untuk sepak bola modern ya, pertama kali itu dibuat dari apa? Setauku sih dari kulit ya. Pasti kulit ya. Pasti kulit. Yang aku tahu dulu itu kalau dari Cina kan itu dari sekumpulan apa sih? Kayak loh ini modern, nah, bukan kalau modern pertama kali. Nggak tahu nih. Kalau ini maksudnya ketika dipakai. Gue nembaknya adalah dari kulit sapi. Bukan. Dari apa dong? Dari kandung kemih babi. Benar. Sebelum akhirnya diganti dengan karet dan kulit. Bentar, gue mau nanya dulu. Kandung kemih babi itu yang di luar apa yang di dalam? Yang di kandung kemih. Yang mana coba? Kandung kemih. Kandung kemih kak? Apa yang di luar kali? Telur. Iya kayaknya bijinya. Tapi ya di dalam, jadi ternyata bola yang digunakan di sepak bola modern itu adalah dibuat dari kandung kemih babi, sebelum akhirnya nggak lama setelah itu akhirnya diganti oleh kulit dan karet yang itu ukurannya berapa? Soalnya kalau ukuran gede berarti butuh berapa kandung kemih itu? Seenggaknya ada 16 babi betina. Nggak tahu sih teman, kalau untuk itu hanya bahan baku. Berarti bahan utamanya si kandung kemih. Ya. Yang ngejahit siapa? Nggak tahu. Jahitnya susah. Ayo lanjut. Sekarang gue ya. Pertama sih gol tercepat di dunia. Lu tau nggak gol tercepat di dunia? Yang gua tahu itu yang di ini Liga Champions tuh ada Romakai. Masih kalah. Bayern. Ada yang lebih cepat. Ini dari Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo. Terjadi tahun 2009. Jadi yang nyetak gol itu namanya Nawaf Al-Abed. Jadi dari tengah lapangan ia langsung menembak tanpa banyak pikir panjang. Bola meluncur deras ke gawang lawan. Kiper belum sempat beraksi, berarti kipernya masih diem, masih ya belum siap lah. Akhirnya langsung tercetak gol. Berapa lama? 2,4 detik. Oke. Nah, lu mau nyari buktinya? Enggak mau cari lagi. Jadi itu Nawaf Al-Abed, pencetak gol tercepat di dunia. Oke. Itu informasi dari gue. Kalau
Lu ada informasi Berarti lain itu nggak? tapi tercatat ya di FIFA ya. Dia Seharusnya. kompetisi resmi. Seharusnya. Ini yang gue dapat di website ya. jadi Mungkin. jadi nanti ada videonya juga. Oke. Teman-teman bisa nonton videonya. Sekarang di sini. Di sini. Nama ada nama komentator. Oke. Sekarang dari lu lagi. Fakta ketiga Son. Son. Son Heung-min. Mana ya? Yang kayaknya lu gak bakalan tahu. Apaan? Ini informasi yang nggak mungkin tahu. Hmm. Brasil adalah negara dengan gelar Enggak. Berapa sih gelarnya kok gue nggak tahu ya? Berapa ya? Bintangnya sih ada 5. Bentar, ini nih. Kiper adalah satu-satunya pemain yang boleh menggunakan tangan di kotak penalti. Pemain juga boleh dong. Hah? Lemparan ke dalam? Di kotak penalti. Oh, di Nggak kotak. boleh dong. Tapi kan nggak boleh di kotak penalti lawan. Nggak boleh nih. Nah, ini serius. Nggak apa-apa. Lama nih, padahal mah gampang nyarinya. Oh ini nih. Brasil ya udah sebut Mas ya. Betul. Brasil adalah salah satunya negara yang selalu ikut Piala Dunia sejak 1930. Jadi di dunia ini tidak ada negara yang tidak pernah gimana sih? Tidak pernah absen. Tidak pernah, satu-satunya negara tidak pernah absen di Piala Dunia cuma Brasil. Percaya nggak? Jadi dia selalu lolos atau Iya, gimana ceritanya? Selalu lolos. Karena kan Piala Dunia ada ceritanya sempat di Perang Dunia kan. Itu Dari pertama kali 1930 yang di Uruguay sampai sekarang terakhir di Qatar kemarin tuh, dan yang terbaru besok nanti di oh ya, berarti Amerika. udah lolos berarti ya? Sudah lolos. Itu Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu ikut Piala Dunia, tidak pernah absen. Kalau Malaysia negara yang tidak pernah lolos ke Piala Dunia. Indonesia pernah. Indonesia Tapi pernah. masih India Belanda. Net Hindi dulu namanya. Oke. Udah? Kayaknya kurang menarik oh, sih. ini. Ini nih. Ada fakta unik nih. Tahu nggak? Ada negara yang pernah mundur. Udah lolos Piala Dunia, mundur karena mereka tidak diizinkan bermain tanpa sepatu alias nyeket. Siapa tuh? Ya tebak dulu. Nggak tahu. Paling dari negara Amerika Selatan nggak sih? Enggak. Wah. Siapa? Rasis. Biasanya kan apa? Mereka tuh Jogo Bonito kan gitu. Jogo Bonito itu Brasil, Cok. Makanya Amerika Selatan. Lalu tadi bilang Afrika. Amerika salah. Selatan. Jadi timnas India itu ternyata pernah mundur dari Piala Dunia 1950 karena mereka memutuskan untuk oke, gua ikut nih, tapi neker ya gitu. Itu peraturan sendiri atau gimana? Iya, tapi nggak boleh sama FIFA. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Ya iyalah, nggak boleh. Masa main nggak pakai sepatu terus diinjek pakai full besi? Iya, makanya habis jawaban itu ya. Jadi kan semua full besi ya rata-rata. Itu sih, itu fakta juga, baru tahu juga sih ternyata ada yang udah. Lolos. Pertanyaannya waktu kualifikasi gimana ya? Nggak tahu, berarti mereka kualifikasi nggak pakai sepatu atau gimana? Makanya. Karena kan kalau mereka Piala udah masuk Piala Dunianya, otomatis Timnas India. mereka udah melakukan itu di kualifikasinya kan? Iya, makanya. Kita tanya nih. Gimana? Lolos otomatis karena lawan-lawannya di kualifikasi nih. Myanmar, Indonesia, Filipina mengundurkan diri. Karena? Jadi nggak tahu. Jadi India mendapatkan tiket tanpa harus bertanding. Oh, Nah, India akhirnya mengundurkan diri. Oh, mitos, Con. Karena sebenarnya mereka kekurangan persiapan, biaya mereka perjalanan. bikin alasan jatuhnya, Ya, bikin benar-benar. alasan agar Hafal memang juga nggak bisa. nih. Ya, tapi fakta unik sih, mereka pernah lolos tanpa harus At least bertanding. mereka pernah lolos tapi menolak ikut ya dengan Oke. alasan-alasan Ya. tersebut. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya gue ya. Ini deh. Lu tau nggak siapa atau klub apa yang menjadi klub tertua di dunia? Sheffield. Bener. Nggak seru banget. Sheffield. Jadi lu Inggris tahu? kan, Inggris kan? Bener. Itu emang informasinya udah 1857. bener. Dia lahir tahun 1857. Jauh banget ya. Jadi dia adalah klub yang dari Inggris dan mereka bahkan ikut merancang aturan permainan sepak bola modern termasuk aturan offside dulu. Itu si klub Sheffield juga ikut
ikut berpartisipasi lah dalam peraturan tersebut. Meski sekarang mereka hanya bermain di liga amatir. FIFA mengakui Sheffield FC sebagai the world's first football club. Jadi emang udah diakuin FIFA sebagai klub Jadi sepak bola pertama iya, di dunia. Yang dijaga oleh UNESCO kali ya dia. Iya, kayak ini ya, kayak apa namanya? Situs sejarah gitu ya. Situs sejarah. Cuman sayangnya saat ini mereka turun dan akhirnya hanya bermain di liga amatir. Jadi Sheffield itu beda sama dengan Sheffield FC. Benar. Jadi Sheffield itu ada beberapa, ada Sheffield Wednesday, ada Sheffield United, dan kalau ini kan Sheffield FC. Sheffield sendiri adalah nama kota di sana. Seperti itu. Selanjutnya fakta dari lo, apa Rik? Tahu nggak stadion dengan kapasitas terbesar? Maracana. Salah. Ayo kasih tiga kesempatan. Udah. Pasti betul gua. Apa? Di Korea Utara. Oh, iya. Gue tahu deh. Namanya Rungrado First of May Stadium di Korea Utara dengan kapasitas 114.000 penonton. Tapi sebenarnya itu gue sendiri sih masih agak meragukan karena Bisa kan belum, nggak tahu sih benar atau enggak, cuman emang ada yang pernah ke sana. Media yang apa gitu jarang. sepertinya kalau media pernah ya, karena gue nggak tahu apakah itu di stadion di sana atau enggak. Cuman kayak ada pernah kayak lari maraton itu masuk di stadion. Cuman yang belum pernah dikonfirmasi adalah pertandingan resmi dengan penonton sejumlah Ya. itu sih. Itu yang pernah gue dengar. Tapi ada beberapa foto dan video yang memang sebenarnya si stadion itu sih ini cukup gede juga. Dan gue juga cukup yakin itu bukan hal yang susah sih buat pemerintah Korea Utara buat mengumpulkan orang sebanyak itu. Kan dia Simple. tinggal Tugas. Sudah tugas ya. Berangkat semua. Iyalah, mereka nggak ada bisa ngelawan juga. Oke. Selanjutnya dari gue dong. Hat-trick tercepat di dunia. Lo tahu diciptakan oleh siapa? Lewandowski. Bukan. Yang lo tahu kan pasti pertandingan dia waktu lawan Wolfsburg kan. Ya, itu bukan hat-trick tapi quadrick, 5 gol. Cuma kan hat-trick. Ini hat-trick. Kalau hat-tricknya lebih cepat. Siapa? Nyerah. Nah. Panggil Mas dulu dong. Mas. Jadi hat-trick tercepat di dunia dicetak oleh Sadio Mane. Ingat nggak? Waktu dia masih bermain di Southampton. Di Mei 2015. Waktu itu Premier League mencatat sejarah dalam laga Southampton kontra Aston Villa. Si Sadio Mane sendiri mencetak hat-trick dalam kurun waktu yang sangat cepat, cuman 2 menit 56 detik, bahkan di bawah 3 detik. Sorry, di bawah 3 menit. 3 menit. Secara average itu 1 menit 1 gol. Jadi gol pertama itu lewat pantulan bola. Kayak gini nih. Yang gol kedua dari tembakan keras, dan gol ketiga dari penyelesaian klinis di depan gawang. Dan bahasanya konten kreator banget. Jadi hingga kini rekor tersebut masih tercatat sebagai di Guinness Book World of Records sebagai hat-trick tercepat di dunia. Itu kalau hat-trick tercepat kan. Sekarang lu tahu nggak siapa pemain tertua di Piala Dunia? Tertua, bentar. Pengetahuan bola gue soalnya cukup lengkap. Ini pemainnya Hungaria. Salah. Kiper. Salah. Bukan. Nama dia ada dari Mesir, usianya 45 tahun, namanya Essam El Hadari. Nggak tahu. Tahun berapa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Dia nggak tahu. Masa lu nggak tahu informasinya dia main di Piala Dunia tahun berapa waktu dia umur segitu? Kurang lengkap nih informasinya. Dia itu main di Rusia 2018. Berarti gua masih nonton ya? Dia usianya waktu itu bermain lawan Arab Saudi di fase grup. Oh, berarti ini usia tertua dan bermain di laganya. Oh, 45 tahun 161 hari menjadikan main tertua sepanjang sejarah Piala Dunia. Waktu itu tapi Mesir kalah sih. Kiper dia John. Legenda Mesir, dijulukin the high dam. Apa ya? Dam tinggi. Si dam tinggi. The high dam. Gak tahu aja. Enggak, maksudnya bahasa Indonesianya the high dam. The high tinggi. High dam kan Belanda ini apa? Bendungan. Bendungan tinggi. Si bendungan tinggi julukannya.
Tapi dia sama Mesir tuh berhasil memenangkan 4 gelar Piala Afrika 98, 2006, 2008, dan 2010. Tuh, terus penampilan di Rusia tuh jadi kayak hadiah perpisahannya lah di level internasional dan menutup karirnya panjang dengan penuh sejarah. El Hadari. Sangat hafal sekali ya sama sejarahnya. Nunduknya nggak terlalu kelihatan. Sekarang fakta dari gue, Rick. Gue sukanya rekor-rekor soalnya. Oke. Lo tahu rekor kartu merah tercepat di dunia? Berapa lama? Kalau cepat berarti under 5 menit dong. Terserah. Oh, ini ada pemain dia kulit hitam terus baru masuk terus kartu merah dibalik lagi. Bukan, tapi ini mulai dari awal pertandingan. Oh, nggak dari tahu. mulai pertandingan. Gitu. 2 detik dong. Kenapa dia dikatain Wahid? Wahid goblok. Namanya Litot, pemain Liga Amatir. Oh, Liga Inggris Amatir. tahu karena Wahid mungkin totot ngentot. Enggak. Jadi si pemain ini waktu dimulai siapa? Hah? Nah, siapa? Li. Ngen. Jadi waktu mulai pertandingan si pemain ini kaget sama peluit wasit. Jadi dia kena kartu merah bukan karena tackle. Shit gitu. Nah, jadi dia mencatat rekor konyol saat peluit kick off berbunyi. Dia kaget dengan suara keras wasit. Waktu wasit nge-peluit. Lalu spontan dia ngucapin kata kasar ke wasitnya. Ayam. Nggak mungkin dong. Pasti nyebutin namanya sendiri. Oke. Litot. Terus wasit mendengar itu dengan jelas dan langsung mengangkat kartu merah. Posisinya pasti striker. Iya, karena di depan. Pasti striker. Karena di wasitnya depan. dengar. Betul sekali. Itu rekor untuk Litot. Salah. Oke. Dari gua nih. Tahu nggak rekor gol terbanyak dalam satu pertandingan yang tercatat di pertandingan resmi? Haaland. Rekor gol terbanyak dalam satu pertandingan in Makanya. total. Haaland. Haaland kan waktu Norwegia. Ini nembaknya berarti pertandingan dong. Siapa lawan siapa? Iya. Skornya berapa? Haaland pernah nyetak 7 gol loh. 7 gol. Ini 149 Anjing. gol. Satu pertandingan. Iya. Australia berarti. Bukan salah. Siapa? Nggak tahu. AS Adema versus Imirni tahun Liga 2002. Tahun 2002. Liga Karena mana? protes gol dan bunuh diri. Kita lihat ya, ini belum tahu deh. Kayaknya nggak masuk akal, Lirik. Masuk Kita lah. hitung average aja 1 menit 1 gol 90 cuman. Nah, ya, laga AS Ademas versus Soaide pada 31 Oktober 2002 di Antananarivo, Madagaskar tercatat dalam sejarah sepak bola dunia sebagai pertandingan dengan skor terbesar sepanjang sejarah. 149 gol, 149 kosong lagi ya. Kompetisinya itu di bagian dari TBH Champions League, jadi Liga Nasional Madagaskar. Mau Afrika. Latar belakang itu tim yang kalah nih, Emirne ini kesal dengan keputusan wasit di laga sebelumnya yang dianggap merugikan mereka dalam perburuan. Oh, berarti dia lagi berikan peringkat atas sebenarnya. Terus AS Adema ini sudah dipastikan juara. Oh, berarti ini penentuan juara kayaknya atau kayak AS Ademanya udah juara sebelum pertandingan, tapi itu pun karena pertandingan sebelumnya Adem ini dikerjain wasit. Makanya mereka itu protes. Makanya pemain ini melakukan aksi protes ekstrim. Sejak menit awal mereka sengaja mencetak gol bunuh diri berulang kali. Oh, berarti jatuhnya itu gol bunuh diri ya? Ya, hasilnya bukan gol ini dong, bukan gol yang dicetak oleh pemain dan awal. mungkin ini cara hitungnya pakai itu wasit atau pakai basket sih dari tengah di sebelah sudah Make sense. Kalau itu make sense sih. Jadi make sense. apa namanya? Terus tapi buntut pertandingan itu banyak yang diskors. Jadi pelatihnya namanya Zakabe diskor 3 tahun. Terus beberapa pemain utama termasuk kapten tim diskor juga untuk periode tertentu. Yaelah, nggak Namun sportif lah ya. hasilnya tetap tercatat sebagai hasil resmi. Jadi Karena itu juga liga resmi. iya, tapi kalau di level internasional berkali dulu Australia menang 31-0 lawan Samoa Amerika tahun 2001. Cuman kalau di level klub itu tadi AS Adema versus Soaimiri. Bacanya apa? Ijo amin ya. Amin. Itu sih paling. Ada lagi ya? Sekarang dari gua. Lu tahu ada pertandingan sepak bola terlama dalam sejarah sampai dijuluki the longest match ever played. Tapi di Eropa ya.
Eropa. Ya, alah. Nggak tahu. Itu di Inggris tahun 96 ada pertandingan amal. Waktu itu ada pertandingan amal. Ya, karena amal dilama-lamain. Total pertandingannya Hah? 210 menit atau 3,5 jam. 3,5 jam mainnya. Jadi kedua tim ini setuju buat bermain ekstra lama. Mas. Udah selesai. Mas. Gula. Ekstra lama demi menghibur penonton. Oke. Yang main Skornya yang tebak. Skornya 20. 35-32. 35 gol sama 32 Futsal. gol. Makanya ini kayaknya pulang nunggu azan maghrib. Berarti kalau belum azan nggak di Belum. Si paling ada azan di Inggris ya. Ada sekarang setelah Muhammad Salah itu masjid makin banyak.